Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul kadibul karim. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang dimaknai dengan menahan lapar atau menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Sejak mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari merupakan satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzi ta'alai ya ala tatiba 'alal ladina min qablikum ya taku. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mungkin seringkali disampaikan oleh para juru dakwah, para penceramah sebagai bagian dari kewajiban berpuasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, ada makna lebih dalam yang bisa difahami dari ayat yang berakhir dengan la'allakum tattaqun. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita wajib menjalankan ibadah ini. Karena salah satu di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpuasa, kita orang yang bertakwa. Memiliki banyak makna, bahkan di dalam Al-Quran kata-kata takwa ini banyak dijelaskan dalam beberapa ayat. Di antara ayat yang menjelaskan tentang takwa adalah termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 4. Di dalam surat Ali Imran ayat 183 dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa ini memiliki beragam penjelasan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 4, di dalam ayat 3-nya Allah menjelaskan setelah ayat Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, di situ disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada kata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian kata-kata takwa juga disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi telah saya sebutkan ayatnya. Demikian juga disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu
Uhiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat ini atau di dalam ayat ini, orang yang bertakwa itu indikatornya dijelaskan dengan sangat jelas. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menafkahkan rizkinya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Fis sarra'i wad dharra'i. Ya maang majelis duhur yang berbahagia. Kalau kita bersedekah dalam keadaan sedang memiliki banyak uang, misalnya tanggal 1 habis gajian, habis dapat remun, atau tunjangan lainnya masuk, itu mungkin maknanya tidak terlalu besar. Karena keikhlasan kita tentu saja berbeda dengan ketika kita sedang tidak memiliki uang, misalnya di tanggal-tanggal tua. Itu yang disebut dalam Al-Quran fisarra'i wad dharra'i. Jadi baik dalam waktu sempit maupun ketika lapang maupun dalam waktu sempit. Nah, ayat ini menjelaskan tentang ciri orang bertakwa yang selalu ikhlas dalam bersedekah meskipun dia dalam keadaan tidak sedang memiliki uang atau tidak mendapatkan rezeki. Salah satu ciri orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaiza. Nah, ini yang sangat berhubungan dengan indikator takwa dari orang yang berpuasa. Wal kaziminal ghaiza artinya adalah orang yang dapat menahan amarahnya. Makna dari puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Menahan diri punya banyak makna. Bisa menahan lapar dan haus yang memang itu merupakan arti dari berpuasa, tapi juga menahan segala yang membatalkan. Yang membatalkan itu ya tadi makan, kemudian minum atau melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi ada sesuatu yang juga punya pengaruhnya dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya adalah ketika kita tidak mampu menahan amarah, sedangkan kita sedang berjuang menahan lapar dan haus karena kita percaya bahwa puasa itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak beriman tentu tidak akan percaya bahwa puasa itu merupakan kewajiban yang tentu saja itu harus dilaksanakan oleh setiap orang-orang yang beriman. Khusus kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi menahan lapar dan haus saja tidak cukup. Menahan diri dari segala macam yang membuat kita menjadi marah, itu adalah bagian dari menahan hawa nafsu kita. Artinya ketika kita berpuasa, bukan hanya lapar dan haus yang harus kita tahan, tetapi juga menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membuat pahala puasa kita menjadi hilang. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, jikalau kita sedang berpuasa dan orang lain mengajak kita untuk ribut dalam tanda kutip karena satu hal, misalnya kita sedang mengendarai motor. Lalu kita diserempet oleh motor itu. Diserempet oleh motor itu, kemudian kita kan ada rasa marah karena kita merasa kita sudah berada di jalur yang benar atau jalan di jalan yang benar, tapi kok kenapa kita kemudian dipepet dan disenggol? Kita merasa kita tidak bersalah dan orang lain itu yang menyerempet itu yang bersalah. Kalau mau mengikuti hawa nafsu, apalagi terutama laki-laki atau bapak-bapak ya,
Bisa saja langsung turun dari motor, motornya dipinggirkan, lalu orangnya ditonjok beberapa kali, jeder jeder jeder. Selesai rasanya amarah kita. Karena kan membetulkan motor membutuhkan uang. Kalau dia mau bertanggung jawab. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, maka kitalah yang diserempet, kita pula yang harus memperbaiki kendaraan kita. Ketika kita melogikakan itu dengan logika kita, maka marah dan memukul adalah jalan yang paling pas untuk melampiaskan hawa nafsu amarah kita. Tapi ketika kita sedang berpuasa, itu harus jadi fungsi pengontrol diri kita untuk menahan amarah itu. Makanya dikatakan kalau ada yang membuat kamu marah atau ada yang mengajak kamu untuk ribut atau berantem ketika kamu sedang berpuasa, maka katakan kepadanya, inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Supaya apa? Supaya kita menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari itu menjadi tidak sia-sia. Mengapa menjadi tidak sia-sia? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi minal ju'i wal atos. Banyak sekali orang yang melakukan atau melaksanakan puasa, menahan lapar, menahan haus sejak mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, tapi tidak memperoleh pahala apa-apa, dan itu adalah orang yang sia-sia. Salah satu di antara orang yang sia-sia puasanya adalah perutnya lapar, tetapi hawa nafsu amarahnya tidak bisa dia tahan sebagaimana kemampuannya menahan lapar dan haus. Lalu ada pertanyaan, kan emang orang kalau lapar itu bawaannya cepat tersulut emosinya. Ada pepatah atau pendapat yang mengatakan kalau lapar orang itu jadi apa? Orang itu kadang-kadang kalau lapar jadi kayak orang bego karena lapar. Kalau orang kenyang begitu. Makanya kalau orang lapar cepat amarah, tapi kalau orang kenyang biasanya kayak orang yang malas mikir jadinya. Nah, karena dia perutnya lapar, itulah ujian bagi orang yang sedang berpuasa untuk bisa menahan amarahnya itu. Jadi ayat ini selaras dengan perintah puasa yang kemudian menjadikan orang yang berpuasa itu la'allakum tattaqun, sebagaimana juga senada dengan ayat yang saya sebutkan itu. Nah, yang tadi adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza, orang yang menahan amarahnya. Ada satu lagi, wal afina 'anin nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini bukan hal yang gampang. Memaafkan kesalahan orang lain bukan hal yang mudah. Kalau minta maaf itu bisa saja kita lakukan. Nah, kan kita bisa pura-pura. Udah minta maaf lo, kan lo yang salah gitu. Supaya nggak ribut, ayo minta maaf. Bisa saja diucapkan dalam lisan. Memaafkan tentu saja itu punya effort tersendiri di dalam hati kita. Dendam, kesal, apalagi kita dipermalukan, kita diejek misalnya, kita diperlakukan zolim, itu ada rasa yang tidak bisa hilang dalam diri kita, rasa sakit hati. Maka ketika kita mau memaafkan orang yang melakukan itu terhadap kita, yang bermain bukan hanya lisan, tapi juga hati. Maukah kita memaafkan dia? Nggak mungkin ada orang, ya udah gue maafin tapi nggak niat di hatinya. Tapi kemungkinan ada orang yang mengatakan, ya udah maafin gue tapi cuma di lisan, nggak di hati. Tapi kalau kita mengatakan saya maafin kamu, pasti itu hati kita juga akan ikut mendukung apa yang kita katakan itu. Itu adalah salah satu ciri dari orang yang bertakwa, sebagaimana juga perintah bagi orang yang melakukan ibadah puasa. Indikatornya dia akan menjadi orang yang bertakwa.
yang berikutnya disebutkan bahwa kalau tadi bersedekah dikala lapang maupun sempit, menahan amarah, lalu kemudian memaafkan orang yang melakukan kesalahan. Ayat berikutnya juga menjelaskan tentang ciri dari orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahisyah walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Dan ciri orang yang bertakwa adalah apabila dia melakukan suatu perbuatan keji, perbuatan kesalahan yang sampai mengarah kepada perbuatan keji, fahisyah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, atau dia menzolimi dirinya sendiri, zakarullaha, kemudian dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lanjutan dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang cepat sadar gitu loh, kira-kira bahasa sederhananya. Orang yang cepat sadar kalau dia melakukan satu kesalahan. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dia cepat sadar. Nah, hendaknya orang-orang yang melakukan ibadah puasa ketika dia tiba-tiba marah, dia mau melakukan sesuatu perbuatan yang kemudian mengarah kepada keji, kepada menzolimi diri sendiri, kemudian dia cepat sadar, oh iya ya, saya lagi puasa nih gitu. Jangan sampai saya cuma lapar doang, entarnya saya nggak dapat pahala apa-apa. Jadi ini harus selaras antara ibadah puasa dengan indikator dari orang atau ciri dari orang yang bertakwa. Jadi cepat sadar kalau dia melakukan satu perbuatan. Misalnya tiba-tiba dia berbuat curang atau dia menzolimi orang lain, menyakiti, lalu kemudian dia buru-buru beristighfar. Tentu saja meminta maaf lalu kemudian dia banyak beristighfar. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun dari segala kesalahannya. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa yang bisa memberikan ampun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita meminta maaf, kita juga harus banyak beristighfar. Nah, selama kita melakukan puasa, ibadah puasa adalah salah satu peluang kita untuk menghisab diri kita. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita habis sholat tarawih, kita pasti membaca doa itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu selalu kita baca setiap kita habis sholat tarawih. Jangan pernah meninggalkan istighfar ketika kita sedang menjalankan ibadah Ramadan. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bahwa ibadah puasa kita ini bukan hanya sekedar sebagai penggugur kewajiban. Tapi selama kita menjalankan ibadah puasa, selain kita menggugurkan kewajiban, kita banyak berintrospeksi atau bermuhasabah tentang apa-apa yang sudah kita lakukan yang itu menjurus kepada perbuatan dosa, perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Sehingga puasa kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mencapai golongan orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.